Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali terlebih dahulu kultum pada salat subuh pada kesempatan hari terakhir di bulan Ramadan ini atau hari yang ke-30 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah sehat semua nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Pangeran Diponegoro, insyaallah. Nggih, saniki nembe napa pandemi niki jadi beberapa masjid lain memang agak terbatas, tidak ada kultum, hanya ada sholat tarawih berjamaah, tapi masih ada juga yang softnya masih rapat. Tapi itu masing-masing nggih, insyaallah kita sesuai anjuran pemerintah, takbir Masjid Pangeran Diponegoro, insyaallah memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah Masjid Pangeran Diponegoro. Karena tanpa jamaah Masjid Pangeran Diponegoro, masjid itu sepi nggih. Karena yang memakmurkan itu ya bukan takmir saja, tapi jamaah semuanya, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ampun nggih, kula copot nggih. Kalau pakai kacamata itu, kalau pakai masker itu ngembun di sini ya. Blawur jadi. Nggih, tanpa jamaah sekalian mungkin Masjid Pangeran Diponegoro mboten tidak ada pintu kaca, tidak ada AC, tidak ada karpet. Ya mungkin karena karpet baru tahun kemarin tapi belum bisa digunakan nggih karena pandemi ini, jadi sementara yang bisa digunakan adalah AC. Dan juga dari wakaf dan sedekah dari jamaah sekalian di sebelah halaman masjid nggih, jalan itu sudah ada atap. Itu apa? Itu dari setiap sholat Jumat, mungkin kalau ibu-ibu pas lewat itu kelihatan nggih, pas sholat Jumat itu yang di dalam mungkin sejuk. Tapi yang di luar itu ketika khotib itu pas ngimami baca sholatnya suratnya panjang-panjang, lalu pas ceramah agak lama, di luar itu sudah grememeng istilahnya gitu. Panasnya ngentang-ngentang gitu seperti itu. Mungkin yang di petugas yang di luar, petugas masker, petugas jaga, mungkin Mas Dala selaku humas itu bisa menjadi saksi, dan juga bapak-bapak pas telat berangkat sholat Jumat pas kebagian di aspal depan. Itu kemarin panasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah dari takmir Masjid Pangeran Diponegoro melalui pembangunan Bapak Bambang Kisworo sudah memfasilitasi dari masjid. Itu dananya bukan dari takmir Bapak Ibu-ibu, itu dananya dari jamaah Masjid Pangeran Diponegoro semua, dari sedekah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dari wakaf bapak-bapak dan ibu semuanya, dari sedekah anak-anak TPA yang sudah diajari untuk sedekah sejak dini. Pada kesempatan hari ini mungkin kita belajar, saya juga baru belajar. Kita belajar sama-sama saja satu hadis yang sudah sering kita dengar, tapi itu salah satu secara pribadi itu hadis favorit saya. Ya, dari hadis riwayat Muslim, dan kemarin pas Pak Agung Rodayana mengisi di sini sudah beliau sampaikan di akhir-akhir kultum beliau kemarin. Mari kita baca sama-sama nggih. An Abu Hurairah radhiyallahu an. Monggo ditirukan nggih, kita belajar sama-sama. An Abu Hurairah radhiyallahu an. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza mata insanun qata'a amaluhu ila min salasa, ila min sodaqah jariyah, an ilmi yunlufa'u bihi, solihin yad'u lahu. Ya, kita sama-sama lagi baca artinya nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal, maka akan terputus amalnya.
kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, doa anak yang solih. Gambil to Bu pun saged belajar satu hadis, itu hadis dari riwayat Muslim. Dan ini hadis ini isinya ini dari 3 tadi itu sebenarnya itu selama bulan Ramadan ini kita sudah melaksanakan yang ada di hadis ini. Ya, istilah Ramadan itu diklat kita sebagai umat muslim, pendidikan dan pelatihan kita sebagai umat muslim selama setahun sekali, hanya sebulan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jariyah itu kan mengalir nggih. Jadi sedekah yang terus mengalir. Jadi ini termasuk dari sedekah Bapak Ibu semuanya, dari wakaf Bapak Ibu semuanya. Sedekah dan wakaf itu apabila masih digunakan tapi Bapak Ibu sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu. Tidak memandang nominal yang disedekahkan berapa, mau 5.000, mau 10.000, mau 2.000, mau 1 juta, 100 juta, 1 miliar, itu sama saja, akan terus mengalir. Maka ada pernah mendengar kalau berjamaah itu kita kuat. Ya memang kalau memang berjamaah itu kita akan menjadi kuat. Bangun masjid kalau tidak berjamaah yang tidak akan kuat. Berapapun dana yang dihabiskan untuk membangun masjid, berapa miliar, ratusan miliar, tapi kalau tidak ada orang-orang yang memakmurkan masjid, sama saja. Masjidnya megah tapi tidak ada kegiatan. Tapi alhamdulillah di Masjid Pangeran Diponegoro, dari takmir sebelumnya hingga takmir kepengurusan yang baru ini selalu memperhatikan memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah Masjid Pangeran Diponegoro dengan fasilitas-fasilitas yang pelan-pelan akan ditambahi. Itu adalah sedekah dan wakaf dari Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kemarin dari takmir Masjid Pangeran Diponegoro membuka peluang wakaf untuk atap yang di belakang itu, di depan ya, kalau ya mohon maaf, atap di depan itu dan ada bangunan di belakang masjid di sebelah barat masjid ini sebelumnya. Ketika Bapak Ibu berpartisipasi dalam sedekah dan wakaf itu akan terus mengalir Bapak Ibu selama benda yang diwakafkan itu terus digunakan untuk kepentingan jamaah sekalian. Itu akan terus mengalir. Monggo, masih ada peluang di banner depan sudah masih ada peluang untuk wakaf. Di Ramadan terakhir ini dimaksimalkan. Mungkin ketika kita sudah baik di Ramadan ini, maka kita istiqomahkan untuk di bulan-bulan berikutnya hingga insya Allah ketemu bulan Ramadan 1443 Hijriah lagi, insya Allah. Lalu bila merasa bahwa Ramadan ini belum maksimal, alhamdulillah ini masih ada kesempatan 1 hari ini, hari yang ke-30 ini untuk memaksimalkan ibadah, memaksimalkan amal-amal ibu semua. Alhamdulillah mungkin di rumah ada harta ya, ada uang mungkin 50.000, setengahnya silakan diwakafkan. Setengahnya silakan diwakafkan atau seikhlasnya, enggak harus setengahnya. Tapi lebih baik lagi kalau sudah ada untuk kebutuhan hidup ke depan 2-3 hari ke depan disedekahkan atau diwakafkan semua untuk kepentingan jamaah juga semua. Itu sedekah dan wakaf sedekah jariyah yang akan terus mengalir kepada diri kita. Lalu yang kedua adalah ilmu manfaat. Selama 30 hari kemarin di Masjid Pangeran Diponegoro sudah ada kultum ya. Ada 60 kultum. Tarawih dan ba'da isya dan ba'da subuh. Dari 60 kultum itu, materi kultum itu, apakah ada yang nyantol di Bapak-bapak yang paling favorit temanya tentang apa? Apakah yang sudah didengarkan dari ustadz-ustadz yang mengisi di sini siap dipraktekkan di bulan-bulan setelah Ramadan ini? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri yang lebih
paham, mengetahui batas kemampuan dirinya sendiri. Termasuk belajar membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu ilmu yang bermanfaat. Insyaallah di Masjid Pangeran Diponegoro sudah ada nggih Bapak Ibu-ibu, mungkin kalau Pak Direktur TPA juga ada, bisa mengajak Risma Hamas untuk generasi selanjutnya untuk tetap membumikan Al-Quran, mengajari adik-adik selanjutnya untuk belajar Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran atau yang sudah membaca Al-Quran ingin menyempurnakan lagi, insya Allah dari Takmir Masjid Pangeran Diponegoro ada nggih setiap Selasa dan setiap Kamis mulai ba'da maghrib hingga sholat Isya. Nggih, itu nanti dipimpin oleh Ustadz Riono nggih di setiap Selasa dan Kamis ba'da maghrib. Monggo bisa diikuti, bisa disempurnakan. Insya Allah dari pengajarnya ada Ustadz Yoga, ada Ustadz Taufik, ini sudah lulus sahadah 1 ya kayaknya. Dengar-dengar lulus sahadah 1, ada dari sekian yang ikut ujian itu yang lulus cuma 5 atau 4 gitu. Dari masjid ini ya, dari untuk pengajar TPA itu syaratnya memang kalau di AMM itu ada syahadah 1. Nah, itu insya Allah Mas Taufik dan Mas Yoga itu lulusan terbaik kalau nggak salah, kemarin dengar infonya seperti itu. Insya Allah nanti beliau-beliau ini juga yang mengajar baca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran di Masjid Pangeran Diponegoro. Ibu-ibu juga kemarin antusiasnya luar biasa, baru sekitar 1 atau 2 bulan tapi banyak sekali ya, lebih banyak dari bapak-bapak sebelumnya. Alhamdulillah bapak sudah berjalan dari 2019. Oke, itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai orang tua kadang kita lupa karena kita terus berkonsentrasi untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, tapi kadang kita lupa untuk mengajari kita minimal doa untuk kita besok, karena amalan ini tidak akan pernah putus Bapak Ibu. Kita hanya mohon pada anak kita saja melalui TPA, semoga kita memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita, minimal besok itu bisa mendoakan kita, membantu kita dengan doa-doanya di setiap 5 sholat wajib, minimal 5 hari sekali, 5 kali sehari kita didoakan oleh anak-anak kita. Bila besok kita sudah meninggal, itu harta yang paling berharga adalah doa dari anak-anak kita. Lalu bagaimana bagi bapak-bapak atau ibu-ibu? Wah, saya dulu nggak pernah diajari Mas. Tapi kalau sekarang sudah bisa menerima ilmunya, sudah bisa mendoakan kedua orang tuanya, baik buruknya orang tua kita di masa lalu tetap kita doakan, karena salah satu doa yang terbaik itu tadi doa anak-anak yang soleh. Walaupun orang tua kita tidak mengajari, tapi kita wajib mendoakan kedua orang tua kita, karena kita sebagai anak. Insya Allah ketika kita memulai diri kita untuk selalu mendoakan orang tua kita di setiap selesai sholat wajib, insya Allah mengalir saja, anak-anak kita juga akan mendoakan kita. Biasanya anak-anak itu kan meniru apa yang dilihat yang dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Ketika orang tuanya berdoa mesti bertanya, doanya apa itu gitu, seperti itu. Dan di TPA juga sudah diajarkan, dan termasuk Ustadz TPA di Pangeran Diponegoro ini juga termasuk Pak Direktur TPA Ustadz Yoga ini juga pahalanya paling banyak ini, mengajari berapa ratus anak dengan ilmu TPA menjadi dasar akidah dari anak-anak di Kampung Tegarejo ini untuk membumikan agama Islam. Seperti itu. Itu tadi ya Bapak Ibu, tadi sudah kita baca hadis, kita rangkum sependek mungkin. Ini semoga nanti bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Pangeran Diponegoro. Dan tidak lupa kami tetap memohon kepada bapak ibu-ibu kalau punya putra atau putri usia SMP sampai SMA atau dewasa, bisa diikutkan ke Hamas atau Risma Masjid Pangeran Diponegoro. Kalau Hamas itu Mas Damar nggih, Mas Yoga. Kalau Risma itu Mas Juni. Itu bisa diikutkan kegiatan-kegiatan di masjid, karena tadi malam sangat luar biasa. Tadi malam itu istilahnya ada zakat
beras yang insya Allah hari ini kita bagikan itu buah kerja dari putra-putri jamaah sekalian ya, dari Hamas dan Disma. Itu tadi malam sampai malam itu mereka semangat. Setiap hari juga mencuci gelas juga semangat gitu anak-anak Hamas itu. Mohon dukungannya, mohon anjurannya, mungkin kalau belum ada yang diikutkan ke masjid bisa menghubungi Mas Damar atau Mas Juni untuk diikutkan di kegiatan-kegiatan remaja Masjid Pangeran Diponegoro. Oke, lalu ada satu hal, mungkin kemarin ketemu Pak Woro, Mas, kalau sholat id itu kalau takbir kan 7 kali, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Dan di antara takbir itu baca apa gitu. Mungkin ada beberapa jamaah yang sudah tahu, tapi ada yang belum. Jadi bacanya sebenarnya dianjurkan untuk membaca zikir, okay? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu, okay? Jadi bacaan ketika sela-sela takbir yang 7 atau 5 kali itu, okay? Seperti itu. Lalu mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi tetap kami mewakili dari takbir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kami semua takbir Masjid Pangeran Diponegoro dan jamaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo dimaksimalkan 1 hari di hari terakhir Ramadan ini dengan amal-amal yang baik. Yang belum menunaikan zakat fitrah disegerakan, karena bagi di bulan Ramadan ini yang wajib zakat fitrah, zakat malnya bisa ditunaikan di luar bulan Ramadan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.